Dia ini menusuk siapapun yang bisa dijangkau, di punggung, di leher, kayak asal aja pokoknya dapet kena gitu. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, gua mau cerita tentang tragedi yang terjadi di sebuah sekolah dasar di Jepang. Jadi tanggal 8 Juni 2001, pagi hari di kota Ikeda, prefektur Osaka, Jepang. Jepang ini termasuk salah satu negara paling aman di dunia. Anak-anak sekolah berjalan sendiri dari rumah ke sekolahnya, nggak pakai diantar sama orang tuanya. Mereka ini nggak takut dan emang di sana itu udah hal yang biasa anak sekolah yang umur 6-8 tahun itu jalan sendiri pergi ke sekolah. Terus pada jam 10:12 pagi, seorang laki-laki berusia 37 tahun melompati pagar sekolah SD itu. Dan dia bawa pisau dapur di tangannya gitu loh. Panjangnya pisau ini sekitar 15 cm. Terus kurang dari 15 menit, 8 anak kecil hilang nyawanya. Mereka hilang nyawa karena ulah orang ini, guys. Dan ini adalah kisah seorang pria yang sebenarnya udah nunjukin tanda-tanda kalau dia ini gak beres dan berbahaya. Tapi malah tetap dibiarin berkeliaran, gak ada yang ngeh gitu sama kondisi dia ini tuh. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, sebelum gua cerita apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, kita coba bahas tentang negara Jepang dulu. Jepang ini bukan negara yang biasa aja lah. Cukup terkenal dia ini. Dari segi keamanannya, mereka itu hampir seperti utopia, guys. Angka kejahatan mereka ini termasuk yang paling rendah di dunia. Orang tua di Jepang biasa banget ngebiarin anak umur 6-7 tahun naik kereta atau jalan ke sekolah sendirian. Itu udah jadi budaya di sana dan itu normal, bukan jahat orang tuanya. Sekolah-sekolah di Jepang pun nggak ada sapamnya. Gerbang nggak pernah dikunci. Ya karena tingkat kriminal di sana itu kan rendah ya. Jadi ya buat apalah ngunci gerbang dan ada sapam gitu loh. Kayak terlalu berlebihan lah kalau dianggapnya di sana itu. Tapi semenjak kejadian insiden penyerangan di sekolah Ikeda ini, yang mau gue ceritain ini, peraturan keamanannya udah berubah. Pintunya sekarang otomatis kekunci dari dalam dan cuma bisa dibuka oleh staf sekolah setelah memverifikasi tamu yang datang gitu. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. SD Ikeda ini bukan sekedar SD sekolah sembarangan. Ini sekolah elit, sekolah laboratorium yang terhubung langsung sama Universitas Osaka Kyoiku. Tempat para calon guru praktek. Anak-anak yang sekolah di sana rata-rata dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Jadi emang bukan sekolah yang sembarangan, bukan ala kader sekolah, guys. Sekolah oke ini termasuknya. Terus pada pagi hari tanggal 8 Juni 2001, gak ada yang nyangka apa yang bakalan terjadi di sekolah itu. Tapi pelakunya udah nyiapin di dalam pikirannya itu selama bertahun-tahun, guys. Kayak udah merencanakan di otaknya itu kayak mau nyerang sekolah ini gitu. Nama pelakunya ini Mamoru Takuma. Dia lahir 23 November 1963 di kota Itami, prefektur Hyogo. Bahkan ya, sebelum dia lahir, hidupnya ini udah penuh dengan penolakan, guys. Ketika ibunya tahu dia hamil, dia bilang ke suaminya gini, bahwa dia ini mau aborsi. Ya ibunya aja ini tuh nggak nginginin si Takuma. Ya sebenarnya kasihan lah jadi Takuma ini ya guys ya. Bahkan ya setelah lahir pun sang ibu ini katanya nggak mau ngasih kasih sayang nih ke Takuma. Bahkan ibunya ini sampai nggak mau nyusuin Takuma. Segitunya guys ya, untuk anak kecil dulu yang belum bersalah ya sebenarnya kasihan ya guys Takuma ya guys ya, nggak sampai mamanya ini nggak mau nyusuin loh. Si Takuma ini akhirnya tumbuh dengan penuh kebencian, guys. Waktu umur dia 12 tahun, dia ini pernah ngebungkus seekor anak kucing dengan koran.
Terus anak kucingnya ini dibakar sama dia itu secara hidup-hidup guys. Jadi kayak anak kucing diambil, dibungkus sama koran, dilempar, dibakar sama dia. Kan kayak, wah ini anak udah tanda-tanda nggak normal ini ya nggak sih? Dalam psikologi kriminal, ini bukan kejahatan biasa katanya. Ini dikenal sebagai salah satu dari 3 tanda peringatan awal dari seorang calon pembunuh. Kekerasan terhadap hewan, ngompol di usia yang seharusnya udah berhenti, dan obsesi dengan membakar. Ketiganya ini disebut triad McDonald. Ngeri banget ya. Hati-hati guys, kalau punya anak, punya ciri-ciri kayak gini guys, langsung segera berobatin lah ya. Terus si Takuma ini nggak berhenti guys. Dia ini terus ngebunuh kucing-kucing lainnya sepanjang hidupnya pas masih remaja. Melempar mereka ke dalam tungku pembakaran. Wah, makin jadi nih si Takuma ini nih. Di SMA, dia ini pernah nyerang gurunya sendiri dan kabur dari rumah berbulan-bulan. Akhirnya dia di drop out dari sekolahnya. Ayahnya dia ini coba buat bawa dia ini ke psikiater guys, tapi ditolak juga sama rumah sakit, nggak tahu kenapa gitu loh. Ayahnya pun akhirnya mutusin hubungan sama si Takuma ini dan nggak ngakuin dia sebagai anak guys. Nggak bertanggung jawab bener sih bapaknya ini sebenarnya. Harusnya kan ya anaknya ini berobatin sampai sembuh, nggak dibiarin kayak gini gitu loh. Apa karena si Takuma ini sebenarnya udah parah banget kali ya, sampai bapaknya itu tuh kayak lepas tangan gitu. Takuma ini akhirnya masuk Angkatan Udara Bela Diri Jepang pada tahun 1981 guys. Tapi setahun kemudian dia langsung dipecat karena berhubungan seksual dengan remaja di bawah umur yang lagi kabur dari rumahnya gitu. Jadi kayak ada remaja ini lagi kabur dari rumahnya, nah diajakin berhubungan seksual dan ketahuan, akhirnya dia dipecat guys. Nah, dari titik ini rekam jejak kriminalnya mulai makin banyak dan panjang guys. Ini nih daftar catatan kriminal Takuma. Tahun 1991 dipecat dari Angkatan Udara karena hubungan seksual dengan remaja yang kabur dari rumahnya. Terus tahun 1984 memperkosa seorang perempuan, akhirnya divonis 3 tahun penjara. Dan pada tahun 1989 bebas dari penjara, pindah ke kota Ikeda. Tahun 1997 menyebabkan 2 kecelakaan lalu lintas yang fatal. Dan dia ini nggak pernah dituntut. Masih di tahun yang sama, di tahun 1997, dia ini mengendarai mobil di tol ini pakai jalan mundur gitu, di tol Hasin. Terus dia ini ditangkap, dinyatakan tidak waras, jadi dia dibebasin lagi guys. Tahun 1998 menyerang penumpang bis hanya karena bau parfumnya. Terus tahun 1998 masih di tahun yang sama ditangkap karena menyerang mantan istrinya. Dan tahun 1999 meracuni teh para guru SD Ikejiri dengan obat penenang. Sampai 4 orang ini dirawat di rumah sakit. Dan tahun 2000 menyerang billboy hotel di Osaka dan mematahkan hidungnya. Ini nggak kelar-kelar nih, kriminalnya banyak bener, emang nggak beres ini. Terus masih ada lagi nih di tahun 2001, seharusnya sidang kasus billboy ini, tapi dia milih jalur yang lain. Banyak banget kasusnya, sampai capek nyebutinnya guys. Emang udah bermasalah banget nih si Takuma ini. Sering banget ngelakuin kejahatan, tapi selalu lolos guys. Dia ini juga pernah menikah sampai 4 kali katanya. Tapi semuanya berakhir cerai karena kasus kekerasannya. Ya, istrinya mungkin dipukulin nih sama dia, orang udah nggak beres kayak gini. Dan ada pengakuan pas dia waktu di persidangan nih, Takuma ngaku bahwa ide untuk menyerang sekolah sudah ada di kepalanya sejak tahun 1984. Waktu dia pertama kali masuk penjara karena pemerkosaan. Dia bilang dia pengen temen dalam penderitaannya, ya nggak gitu juga kali guys. Dan cara dia mewujudkannya itu yaitu dengan membunuh guys. Emang ngeri banget nih orang ini nih. Tapi ada satu fakta yang menurut gue paling penting guys.
tahun 1999 saat dia bekerja sebagai petugas kebersihan di SD Ikejeri, sekolah yang masih satu yayasan dengan SD Ikeda yang nantinya menjadi korban penyerangan dia ini. Dia ini pernah nyampurin obat penenang ke dalam teh yang diminum para guru yang tadi yang udah gue sebutin di daftar kejahatan dia itu, guys. Akibatnya, 4 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Dia ini memang sempat ditangkap, guys. Tapi yang bikin heran, kasusnya nggak berlanjut ke pengadilan. Alasannya karena kondisi mental di waktu itu, jadi nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Terus dia jalanin perawatan di rumah sakit jiwa. Tapi ya cuma 1 bulan doang, terus dia ini dibebasin. Kesalahan fatal sih ini. Harusnya kan ya udah dia tuh dihukum aja gitu, walaupun nggak waras atau dimasukin ke rumah sakit jiwa gitu biar normal gitu. Soalnya kan bahayain orang kayak gini nih. Terus pagi itu Takuma seharusnya hadir di persidangan karena kasus pemukulan bellboy hotel itu yang dia lakuin di tahun 2000, tapi dia ini nggak datang ke pengadilan. Sebelum berangkat menuju SD Ikeda untuk melakukan aksinya ini, dia ini coba buat bakar apartemennya sendiri. Dia ini bakar pakai rokok, jadi rokoknya itu ditempelin ke barang-barang yang udah terbakar. Ya gitu, dia ini sengaja mau bakar apartemennya itu pakai rokok ini biar kebakar gitu. Ini dia lakuin karena buat balas dendam ke tetangganya yang dia benci, guys. Tapi aksi dia ini gagal, nggak sesuai yang diharapin. Terus dia bilang ke dirinya sendiri bahwa dia udah muak dengan segalanya. Terus abis itu dia naik mobil pergi menuju SD Ikeda. Dan pas sampai di lokasi, dia ini nggak masuk lewat pintu gerbang. Dia ini nyari celah pagar sekolah. Terus dia lompatin pagar itu. Dia tuh emang nggak masuk lewat gerbang, mungkin takut ketahuan, guys. Jadi kalau lewat pagar kan ya aman, nggak ada yang lihat gitu. Terus dia masuk ke lantai 2, langsung menuju ruang kelas murid kelas 2. Di sana anak-anak ini berusia 7 dan 8 tahun sedang belajar gitu, guys. Bahkan anak-anak ini nggak tahu kalau ada orang asing masuk ke kelasnya. Takuma ini pas dia udah masuk, dia ini nggak bilang apa-apa, guys. Nggak ngancem juga. Ya tujuan dia kan mau ngebunuh gitu, bukan mau nakut-nakutin. Dan di situ dia langsung nyerang anak-anak yang ada di deket dia. Dan di situ, seorang anak perempuan tertusuk di bagian dada dan saluran pernapasannya. Dan anak perempuan itu hampir meninggal seketika, guys. Anak-anak yang lain berlarian panik ke lorong. Takuma ini terus ngejer, nggak dibiarin gitu aja. Dia ini menusuk siapapun yang bisa dijangkau. Di punggung, di leher, kayak asal aja pokoknya dapet kena gitu, guys. Seorang kasir minimarket dekat sekolah itu lihat sekelompok anak berlari masuk ke tokonya. Tubuh mereka ini sampai ada yang berlumuran darah, guys. Ya karena kena sabetan pisaunya si Takuma itu. Para staf sekolah, wakil kepala sekolah, dan seorang guru akhirnya berhasil meringkus Takuma. Mereka ini berkelahi sama Takuma sampai polisi datang. Serangan ini berlangsung sekitar 15 menitan. Dalam 15 menit itu, 8 anak meninggal dunia, guys. 13 anak lainnya ini luka serius. 2 guru juga jadi korban ikut terluka. Terus saat ditangkap, Takuma ini dalam kondisi yang sangat-sangat kacau, guys. Dia terus mengulang kata-katanya. Saya pergi ke sekolah dasar itu, terus ganti lagi nih, tiba-tiba berubah lagi. Saya pergi ke stasiun kereta dan menikam 100 orang di sana. Saya tidak pergi ke sekolah dasar. Ini kayak pelimpan gitu. Apa yang diomongin ini ganti-ganti gitu loh. Udah jelas-jelas dia ini datang ke sekolah dasar dan menikam banyak orang, anak-anak lagi. Dia ini ngaku udah minum obat psikiatrinya sebanyak 10 kali lipat dari dosis normal katanya. Sebelum dia berangkat ke sekolah Ikeda itu. Tapi dari hasil pemeriksaan medis, ya dia ini nggak ada jejak habis minum obat di tubuhnya. Jadi dia tuh bohong buat nutupin kejahatannya itu. Dan pas ditanya kenapa dia ngelakuin ini, alasannya apa? Si Takuma ini jawab dengan tenang gini. Kata dia gini,
Gua udah muak dengan segalanya. Gua udah berkali-kali coba bunuh diri, tapi nggak bisa mati. Gua mau ditangkap dan dihukum mati gitu. Mungkin dia itu udah frustasi mungkin ya sama hidupnya, guys. Dan anehnya, dia ini nggak mau mati sendirian. Cara tercepat untuk dapat hukuman mati dari Jepang yaitu dengan cara membunuh banyak orang, terutama anak-anak, terutama lagi anak-anak dari keluarga elit yang selama hidupnya dia benci dan dia iri banget sama anak-anak ini, guys. Persidangan Takuma ini dimulai Desember 2001 di Pengadilan Distrik Osaka. Takuma mengaku bersalah atas pembunuhan 8 anak itu. Takuma ini nggak nunjukin kesedihan atau penyesalan blas, guys. Selama persidangan ini, dia ini malah menghina keluarga korban, terus melontarkan kata-kata kasar ke arah orang tua itu yang kehilangan anak mereka. Jadi Takuma ini bukannya menyesal, malah maki-maki orang tua yang udah kehilangan anaknya. Brengsek emang Takuma ini. Bukannya menyesal, minta maaf, kok malah menjadi-jadi dia. Dan pas di akhir persidangan, ketika udah divonis hukuman mati pada 28 Agustus 2003, Takuma ngomong gini, seharusnya gua pakai bensin biar bisa bunuh lebih banyak. Ya Allah, ini nih bukannya menyesal kok malah pengen lebih banyak. Harusnya gue bisa bunuh lebih banyak. Oh, kurang ajar nih Takuma. Gila emang ini Takuma ini. Dia ini udah menghilangin nyawa 8 orang anak. Dia masih aja belum puas. Si Takuma ini nggak ngajuin banding sama sekali, guys. Malah dia itu minta hukuman eksekusinya dipercepat gitu. Dan kalian tahu, pas sementara dia nunggu eksekusinya, dia ini nikah lagi, guys. Kepikiran nggak lo nikah lagi? Udah mau mati nih, mau dieksekusi. Sempet-sempetnya nikah gitu loh. Dia ini nikah buat yang kelima kalinya jadinya. Kok ya ada gitu yang mau nikah sama dia? Coba kok ada loh cewek yang mau gitu loh. Padahal kan udah jelas gitu, dia ini kriminal. Abis bunuh banyak orang, anak-anak kecil lagi. Jadi perempuan ini tuh kayak pengagumnya Takuma dari luar penjara gitu, guys. Jadi mereka itu berhubungan tuh kayak lewat surat gitu. Aneh banget ya, kriminal aja ada yang ngagumin dan support. 14 September 2004, Mamoru Takuma dieksekusi dengan cara digantung di rumah tahanan Osaka. Usianya itu waktu itu 40 tahun, hanya 13 bulan setelah vonis dijatuhkan. Rekor kecepatan ini untuk standar Jepang itu termasuk tuh cepet gitu, guys. Dimana terpidana mati biasanya itu menunggu bertahun-tahun dulu buat dieksekusi. Tapi Takuma ini cuma nunggu 13 bulan langsung dides, guys. Mungkin karena Takuma juga udah nggak sabar. Udah, Pak, habisi aku sudah nggak tahan dengan hidup ini. Padahal dia habis nikah loh, padahal kan. Jadi setelah kejadian itu, SD Ikeda jadi sekolah pertama yang merekrut Sapam. Karena ya mungkin trauma ya, biar kejadian kayak gini tuh nggak keulang lagi. Ini termasuk hal yang belum pernah ada sebelumnya, guys. Karena ya dulu dianggap nggak perlu pakai sapam. Karena ya dipikirkan udah aman gitu, ngapain juga pakai sapam kan. Kesannya kayak dianggap berlebihan kalau pakai sapam segala gitu. Terus pemerintah Jepang ini mulai nyuruh sekolah di Jepang buat memperketat keamanannya. Guru mulai dilatih buat bela diri, sekolah bahkan mulai dilengkapi alarm dan alat pengaman. Banyak sekolah mulai merekrut mantan polisi buat berjaga di sekitar sekolah. Terus budaya Jepang ini berubah, guys. Yang tadinya anak sekolah berangkat sendirian, sekarang mereka mulai dianterin sama orang tua mereka ke sekolah. Ya karena ngeri ya, nggak mau resiko lah ya. Setelah kejadian itu, setiap tahun pada tanggal 8 Juni, SD Ikeda mengadakan upacara peringatan. Para keluarga korban hadir juga di sana. Staf sekolah hadir, kadang alumni dan masyarakat sekitar ikut menghadiri upacara itu. Mereka membunyikan lonceng, mereka menyimpan bunga di tugu peringatan, dan mereka membacakan nama ke-8 anak itu satu persatu. Nama mereka ini nggak pernah dilupain, guys, sama SD Ikeda gitu. Selalu diperingati lah, ada upacara tertentu lah buat meringatin meninggalnya mereka ini. Nah, itu tadi guys cerita tentang tragedi di sekolah SD Ikeda yang menewaskan 8 orang anak-anak.
Dan pelakunya Takuma juga sudah dieksekusi mati. Oke, makasih guys udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.